قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, ikhwani fiddin, ukhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masih dalam bab tayamum, namun setelah tayamum terakhir yang kita bahas, beliau kemudian membahas tentang masalah hadas. Sekarang kita lihat larangan bagi yang berhadas kecil. Larangan bagi yang berhadas kecil. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, siapa saja yang mendapati hadas asghar atau hadas kecil, maka dilarang baginya yang pertama salat, kemudian tawaf keliling Ka'bah, dan yang berikutnya menyentuh mushaf. Taib. Ada 3 hal di sini hadas yang dilarang bagi orang yang berhadas. Ini kita awal dulu hadas kecil, baru nanti hadas besar, baru setelah itu bagi wanita haid dan nifas. Nah, sekarang hadas kecil dari yang rendah dulu kita pelajari. Hadas kecil dilarang 3 hal. Hadas itu apa? Hadas itu keadaan tidak suci, menunjukkan keadaan. Beda dengan najis. Kalau najis itu sesuatu benda, jadi bentuk najis itu konkret, nyata, kita lihat. Kalau hadas itu keadaan. Saya lagi tidak wudu, namanya lagi berhadas. Saya lagi habis kentut, ya, wudu saya batal, itu berhadas berarti. Jadi hadas itu menunjukkan keadaan. Berbeda dengan istilah apa tadi? Najis. Najis itu untuk menunjukkan suatu yang konkret. Kalau hadas menunjukkan suatu yang abstrak karena menunjukkan keadaan. Kalau najis itu juga cara menghilangkannya sendiri, yaitu najis tersebut yang penting hilang. Kalau hadas dilihat, hadas kecil disuruh wudu, hadas besar nanti disuruh mandi. Kalau tidak ada air, baru nanti ada kecil dan ada besar diganti tayamum. Baik. Sekarang kita lihat dilarang salat dan tawaf bagi yang berhadas. Dilarang salat dan tawaf bagi yang berhadas. Dalil yang menunjukkan bahwa salat tidak diterima dalam keadaan berhadas dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin." Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul atau harta haram. Artinya salat tidak diterima sampai orang yang berhadas tadi bersuci. Sedekah juga tidak diterima kalau harta yang digunakan untuk sedekah harta yang haram. Maka harta haram tidak bisa digunakan untuk sedekah. Yang ada istilahnya cuma pembersihan harta, bukan sedekah. Karena Nabi SAW juga mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, baik, dan menerima hanya yang thayyib saja. Berarti yang haram Allah tidak terima. Maka kalau orang itu keluarkan harta haram, hasil dia korupsi, hasil dia itu mencuri, atau harta riba, atau hasil prostitusi, hasil perdukunan, maka dia gunakan untuk sedekah, sedekahnya tidak diterima. Yang ada cuma pembersihan harta saja. Karena Allah cuma menerima dari yang thayyib saja. Nah, sedangkan tadi kaitannya dengan sholat, orang yang berhadas dia harus bersuci baru dia itu boleh melaksanakan sholat. Terus adapun tawaf, dipersyaratkan suci dari hadas. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu haula al-baiti mithlu as-salati illa annakum tatakallamuna fihi, faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin." Tawaf mengelilingi Ka'bah seperti salat, namun dalam tawaf kalian boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik di sini maksudnya zikir, baca Quran, ya, dia itu berdoa, ya, ketika dia itu tawaf keliling Ka'bah. Dikatakan tawaf seperti sholat. Berarti kalau sholat tadi itu harus bersuci, harus dalam keadaan suci, maka untuk sholat suci maka tawaf juga harus dalam keadaan suci. Namun bedanya tidak seluruh tawaf itu sama seperti sholat.
Di sini dalam sholat kita tidak boleh berbicara, kalau tawaf masih boleh berbicara, namun cuma perkataan yang baik saja. Kalau yel-yelan gimana? Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Enggak ada seperti itu ulama yang bolehkan sama sekali. Ya, apa nyanyi apa lagi itu ketika ya aneh-aneh lah. Itu cuma di dunia ini baru pertama cuma orang Indonesia saja yang melakukan. Ya, enggak ada di negara lain seperti itu. Dan seperti dibebaskan saja. Itu kalau ada polisi situ sudah ketangkap itu. Ya. Untung dia tidak berani lakukan di dekat Ka'bah. Karena kalau dekat Ka'bah kurang ajar sekali itu. Polisinya lebih banyak. Kalau saya bilang tangkap aja semuanya itu. Isel aja nggak usah bawa balik ke Indonesia. Bikin masalah. Kalau dia ucapkan di saat sa'i nggak banyak polisi. Dia mungkin tahu polisi nggak ada sini, sudahlah saya bikin sensasi baru. Ya, dia bikin sensasi baru ketika di sa'i saya, tidak mungkin dia lakukan di tawaf. Kalau di tawaf lebih ketat lagi, orang mungkin marah sama orang ini. Ya, kalau mau ditangkap saya sarankan nggak usah bawa pulang aja. Kedutaan Indonesia di Saudi nggak usah ngurus-ngurus mereka, biar di sel saya di sana, nggak usah pulang-pulang ke sini. Bikin masalah, bikin malu Indonesia aja. Jadi yang dimaksudkan sini tawaf. Iya semisal sholat, namun cuma pada bagian tertentu. Namun kalau ini masih bisa berbicara. Untuk tawaf masih bisa berbicara, sholat tidak. Namun dari sisi samanya dia itu untuk bersuci, iya. Bersuci juga iya. Maka orang yang tawaf kalau wudunya itu batal, diulang lagi wudunya, baru dia tinggal melanjutkan tawaf. Misalnya tawafnya itu keliling Ka'bahnya baru putaran kedua, kemudian ketika putaran kedua itu kentut, maka dia menyingkir sebentar, cari air zam-zam situ, dia bisa gunakan untuk berwudu, balik lagi untuk lanjutkan tawaf lagi dari putaran kedua saja, teruskan sampai 7 kali putaran. Menunjukkan bahwasanya disyaratkan di sini bersuci ketika melakukan tawaf. Pembahasan berikutnya tentang dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadas. Monggo dibaca. Dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamassul Qur'ana illa wa anta tahir." Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang pertama ayat Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Memang lafaz disucikan di sini lafaz yang para ulama sebut lafaz mushtarak. Mushtarak itu punya makna banyak. Kadang diartikan ini suci, orang yang disucikan di sini berarti suci dari hadas. Kadang yang disucikan di sini adalah para malaikat. Semua maknanya dipakai. Maka ayat ini punya makna orang yang suci saja yang boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Begitu juga hadis riwayat Al-Hakim tadi dalam Mustadraknya, la tamussul Quran illa wa anta tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, yaitu mushaf Al-Quran, kecuali engkau dalam keadaan suci. Berarti kalau dalam keadaan tidak suci tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Sekarang kita lihat pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat imam mazhab yang 4, mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci, sebagaimana dalam surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, alla yamassa Al-Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah diragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuliskan surat tersebut kepada Amr bin Hazm. Inilah pendapat Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat dua sahabat ini. Taib, di garis bawahi tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisih pendapat ini. Artinya pendapat ini sangat diakui sekali oleh para ulama. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci.
Sehingga kalau ada pendapat yang selain ini yang menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan sini adalah artinya para malaikat, maka menyelisihi apa yang jadi pendapat dari mayoritas atau jumhur ulama. Ada juga lihat perkataan Ibnu Taimiyah di bawahnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun menyentuh mushaf, maka pendapat yang benar wajib berwudu sebelum menyentuh mushaf sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat seperti Sa'ad, Salman dan Ibnu Umar. Taib. Ini ketahui dari Sa'ad, Salman dan Ibnu Umar. Jadi pendapat yang paling tepat menyentuh Al-Quran itu mesti dengan berwudu. Adapun dengan membacanya, para ulama sepakat kalau untuk yang berhadas kecil seperti ini sepakat masih boleh membacanya, tidak menyentuh. Kalau menyentuh disyaratkan dalam keadaan bersuci. Kalau yang dimaksudkan dengan menyentuh mushaf Al-Quran, ini mushaf yang murni bahasa Arab. Mushaf yang murni bahasa Arab. Sedangkan kalau mushafnya itu bercampur dengan tafsir atau bercampur dengan kalimat terjemahan, maka tidak termasuk di sini. Ya, karena para ulama pernah punya pembahasan tentang tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Mereka hitung-hitung berapa kalimat yang ada dalam kitab tafsirnya dibandingkan dengan mushaf Al-Qur'annya. Ternyata kalimat tafsirnya lebih banyak. Maka mereka tidak syaratkan untuk menyentuh tafsir Al-Jalalain tadi. Kitab tafsir Al-Jalalain disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Beda dengan mushaf yang murni dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pembahasan selanjutnya tentang larangan bagi orang yang berhadas besar. Lalu larangan bagi wanita haid. Itu nanti bahasan selanjutnya insyaallah. Apakah kalau memakai mukena, sekarang sisi tanya jawab. Apakah kalau memakai mukena juga disunahkan membaca doa memakai pakaian? Iya, sama seperti pakai ruku atau mukena, disuruh juga membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa ketika pakai baju disunahkan juga ketika itu. Saya ingin bertanya tentang jenggot. Apabila jenggot di bagian pipi sudah tumbuh. Ini bagian pipi di sini juga termasuk jenggot ya, bukan ini apa bahasanya? Nah, itu tetap juga diistilahkan dengan jenggot juga sama, lihiyah maksudnya. Namun yang tumbuh lebar baru di salah satu sisi saja. Sedangkan sisi yang lain baru baru beberapa helai saja. Jika keadaannya seperti itu menurut Ustadz bagaimana? Banyak doa pada Allah, mohon ya Allah supaya dua-duanya tumbuh lebat juga. Saya nggak sarankan untuk cukur. Karena masalahnya dalil larangan untuk cukur ada di sini. Apakah sholat saya diterima ketika saya sholat di rumah mertua saya yang non muslim? Masalahnya mertua saya pelihara anjing dan takut lantainya najis. Kalau tentang kesahannya iya, tetap sah. Karena kemarin yang kita bahas seluruh tempat di muka bumi boleh dijadikan tempat untuk sholat. Selama ingat kaidah tempat untuk tempat sholat kemarin kita beda dengan ahli kitab. Kita beda dengan non muslim atau umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita asal tempat itu najis. Asal setiap tempat itu najis. Maka tempat yang boleh digunakan untuk sholat cuma rumah ibadah mereka. Sedangkan umat Islam kaidahnya terbalik. Asal segala tempat di muka bumi apa? Suci dan boleh digunakan untuk sholat. Berarti kalau di tempat itu juga asalnya boleh kita itu sholat di rumah yang ditanyakan tadi, di rumah mertuanya non muslim, boleh digunakan untuk sholat selama di situ tidak ada najis. Berarti najisnya yakin dulu kalau itu ada najis baru tidak boleh sholat di situ. Wallahu a'lam. Ibu saya tinggal di Tangerang dan sering nengok adik saya di Jogja. Ibu saya safar. Apakah saya harus menemani ibu saya untuk safar agar beliau tidak berdosa? Kondisinya hanya saja yang bisa menemani. Kondisinya hanya saya yang bisa menemani. Jazakumullah khairan. Kalau dikatakan wanita itu bersafar, maka syaratnya adalah wanita itu tersebut ditemani oleh mahram. Nabi SAW mengatakan, la tusafilul mar'ah salasan illa ma'ahazu mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu pergi bersafar kecuali bersamanya itu adalah
orang yang jadi mahramnya, dan di sini katakan safarnya 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar, menunjukkan bahwasanya hanya dibolehkan bersafar ditemani oleh mahramnya. Maka saran saya, anaknya yang temani nanti untuk berkunjung ke Jogja dari Tangerang tadi, itu lebih menyelamatkan ibu, dan itu sudah termasuk bentuk berbakti yang luar biasa kepada orang tuanya tadi. Bolehkah kita menyiapkan perlengkapan ketika kita meninggal seperti keranda, kain kafan, batu nisan dan lain, apa hukumnya Ustadz? Dan bolehkah kita mengamanahkan kepada anak kita yang sedang merantau atau kuliah untuk tidak pulang ketika kita meninggal agar proses mengurus jenazahnya lebih cepat? Boleh saja wasiat-wasiat seperti ini atau pesan-pesan seperti ini diberikan pada keluarga. Namun nanti dirinci di sini apa yang dibolehkan saja, yang ini nanti jadi wasiat. Kalau ada hal-hal yang diharamkan maka tidak boleh jadi wasiat. Misalnya, tolong nanti ketika saya meninggal dunia di hari sekian nanti dipasang misalnya kijing, misalnya diberi semen, diberi keramik. Wasiat seperti ini tidak dipenuhi. Karena wasiat yang bermasalah tidak boleh dipenuhi. Kemudian kalau di sini masalah batu nisan, ini perlu ditelusuri ulang, karena seperti ini tidak dibolehkan kalau nampak sekali di situ batu dan nutupi kubur tadi. Jadi amalnya tidak sampai besar batu nisannya, cuma menunjukkan tulisan saja, mungkin dengan sebatang kayu bisa menunjukkan nama orang yang meninggal dunia. Cukup sederhana seperti itu, tanpa diberikan semen apapun. Amanah tadi masih tetap dibolehkan, namun jangan sampai menyusahkan keluarga juga. Kalau keluarga memang ingin melayat, ingin jenguk orang tuanya sendiri, ingin melihat orang tuanya sendiri ketika meninggal dunia, ya dibiarkan keluarganya untuk menemui atau mengurus jenazah orang tuanya tadi walaupun sedang kuliah. Saya masih penasaran dengan Nabi Khidir alaihissalam, apa benar beliau itu masih hidup sampai sekarang? Nabi Khidir sudah meninggal dunia, titik. Tidak ada cerita Nabi Khidir itu hidup saat ini. Keyakinan-keyakinan yang keluar tentang Nabi Khidir diantaranya meyakini Nabi Khidir saat ini masih hidup. Bagaimana tata cara bersuci setelah buang air besar dan kecil? Apa ada dalil menjelaskan tata caranya secara rinci? Tata caranya itu kita sebut dengan istinja. Nanti lihat di edisi-edisi awal dari buletin ini, itu ada tertera pembahasan tentang istinja. Cara istinja itu seperti apa? Saya biasanya setelah buang air kecil melakukan ruko dan mengurut kemaluan agar sisanya bisa keluar sempurna. Apakah ini berlebihan, Ustaz? Satu sisi berlebihan, dan yang tepat selama yakin itu sudah berhenti, walaupun dia tidak mengurut kemaluannya tadi, tetap dikatakan sah bersucinya tadi, sah istinjanya tadi. Telapak kaki saya pernah kena infeksi. Kalau kena air nggak sembuh-sembuh. Bagaimana jika saya hendak berwudu atau mandi junub? Pilihannya satu, kalau berwudu itu bisa, artinya airnya itu dialirkan maka berwudu. Kalau berwudu tidak bisa dengan mengalirkan, maka dengan cara mengusap, tangannya cukup basah. Terus usap tadi, ganti dari mencuci atau membasuh adalah mengusap. Tangannya basah kemudian diusap tadi bagian lukanya. Kalau ini tidak bisa lagi, baru beralih kepada tayamum. Dan kalau sudah beralih pada tayamum, maka tidak perlu dicampur dengan wudu lagi, tidak perlu digabungkan dengan wudu. Kalau sudah memilih tayamum, maka tayamum saja tanpa digabungkan lagi dengan wudu. Ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama yang ada. Saya ini selalu bersemangat untuk kajian ilmu, tapi masih malas menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Serius lagi belajar, kemudian dalami fadilah-fadilah dalam beramal, keutamaan amalan ini apa, keutamaan amalan ini apa. Kemudian berusaha setiap ilmu yang dipelajari itu diamalkan. Kata para ulama, kalau mereka menceritakan gimana cara mengamalkan ilmu, minimal amalkan 2,5% dari ilmu yang dipelajari, walaupun itu amalan sunnah. Ada juga perkataan dari Imam Nawawi, minimal ilmu itu diamalkan seumur hidup. Kalau ini amalan sunnah, minimal 1 kali kita amalkan. Kalau ini 1 kali pun tidak bisa, berarti keterlaluan sekali. Dia tidak mengamalkan sama sekali ilmu tersebut. Misalnya dia tahu ilmu sholat witir,
Kapan melakukannya? Seumur hidup 1 kali saja, berarti dia sudah menjalankan sunnah ini. Ya, dan sunnah-sunnah yang lainnya juga seperti itu. Kalau kita pelajari yang sunnah. Namun kalau yang wajib disuruh terus-menerus, maka lakukan terus-menerus. Bagaimana seharusnya sikap istri pada suami yang mana suami sering mengatakan kata-kata yang sebenarnya kata-kata tersebut melukai hati istri. Dan mungkin saja suami tidak merasa bahwa kata yang diucapkannya melukai istrinya. Bagaimana wujud taat istri pada suami mengenai hal di atas? Yang pertama, suami sejelek apapun tingkah lakunya, istri wajib taat. Dengan ketaatan kepada suami, insya Allah suami nanti yang tingkah lakunya jelek lama-lama akan berubah. Yang jelas istri jalankan kewajibannya saya sebagai istri terlebih dahulu, tanpa banyak menuntut hak dari suami. Nantinya ketika dia jalan ini dengan baik, dia harapkan dari suaminya punya hal yang sama juga, yaitu menjalani kewajiban-kewajibannya, yaitu kata-katanya nanti bisa berubah, kalimat-kalimat kasarnya juga bisa berubah. Dan ini perlu nasihat-nasihat terus dari istri kepada suaminya. Atau disarankan suaminya untuk banyak-banyak dengar pengajian, mengikuti majelis ilmu. Insya Allah lama-lama akan berubah dengan ada mengikuti majelis ilmu tadi. Jika seorang lebih giat ibadahnya karena faktor lingkungannya mendukung, tapi biasa saja saat di tempat yang tidak mendukung, apakah ini dikatakan munafik? Tidak juga kita katakan munafik. Kadang memang karena faktor lingkungan membuat kita terdukung sekali untuk beramal, membuat kita itu terdorong sekali untuk beramal. Ketika kita berada di lingkungan yang jelek, akhirnya malas-malasan seperti itu. Ada efek dari lingkungan yang jelek semacam tadi. Makanya ketika kita berada di lingkungan yang kurang memberikan kita semangat, nah ini yang kita cari solusi. Gimana biar saya bisa jaga keistiqomahan ketika saya berada di lingkungan yang baik tadi, bawa ke lingkungan yang memang kurang bagus juga saya tetap istiqomah. Berarti dia harus cari teman-teman yang baik pula. Dan ada salah satu kiatnya lagi seperti yang dinasihatkan Nabi SAW itu kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu dan juga ketika itu ada Abu Bakar, itu pernah mengeluh ketika mereka itu saat berada di tengah Nabi SAW merasakan seperti berada di taman-taman surga. Namun ketika pulang ke rumah semuanya serba berubah. Saya yakin diantara antum juga sekalian seperti itu. Ada yang ketika di Jogja luar biasa semangatnya, ketika pulang kampung keadaannya berubah drastis. Maka kata Nabi SAW ada 2 nasihat penting di sini. Yang pertama, inti dari nasihat itu adalah disuruh berteman dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, amalan itu dijaga sedikit demi sedikit. Artinya bertahap dia itu jaga amalan tadi. Kalau amalan itu dia berat untuk lakukan, maka pelan-pelan dia itu, misalnya ini kalau maksiat, dia tinggalkan pelan-pelan. Ya, maka dia kalau tinggalkan pelan-pelan, sa'atun kata Nabi SAW pada Hudzaifah, maka pelan-pelan nanti dia itu bisa istiqomah dalam melakukan amal tadi, daripada dia paksakan diri dan membuat dia itu nanti suatu waktu futurnya itu drastis, tidak semangatnya itu drastis. Orang tua saya dan nenek sering bertengkar. Alasannya karena nenek sering meminta sesuatu tapi pas orang tua sedang sibuk, sehingga orang tua agak kesel kepada nenek. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi hal ini? Nasihati kepada orang tua kalau bisa, ya, agar dengan sikap kepada nenek sendiri itu bisa bersikap baik. Namun kalau anak nasihati orang tua agak sulit, maka bisa memberikan saran-saran cara yang lainnya. Yang intinya orang tua tetap harus memberitahukan kepada orang tuanya sendiri dengan cara yang baik dalam masalah permintaan dan seterusnya. Kapan mulainya wanita hamil untuk tidak melakukan puasa Ramadan? Saat hamil masuki bulan keberapa atau saat mulai itu kapan? Ketika merasa berat ketika jalani puasa, baik wanita hamil dan menyusui, maka dia boleh tidak puasa. Nah, sekarang masalahnya ganti dari puasanya itu apa? Apakah qadha saja, apakah fidyah saja, ataukah gabung antara qadha dan fidyah? Sebagian ulama juga mengatakan tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ya, tidak ada qadha dan tidak ada fidyah sama sekali untuk wanita hamil dan menyusui. Wallahu alam, pendapat yang paling tepat cuma qadha saja. Sedangkan fidyah dikenakan kalau berat untuk mengqadha puasanya tadi, karena sudah terlalu banyak sekali beban yang dia miliki. Misalnya 6 tahun dia itu punya utang seperti ini dan sulit dia lunasi satu waktu, maka ketika itu baru boleh ganti dengan fidyah. Namun kalau cuma sedikit saja utangnya, maka baiknya tetap membayar qadha puasa. Ustaz, jika kita sholat lalu hingga waktu akhir sholat tidak sadar kalau mengeluarkan najis wadi, apakah perlu diulang?
Kalau sadar sebelum waktu sholat selesai bagaimana Ustaz? Kalau sadarnya sebelum waktu sholat selesai, maka sholatnya batal, dia ulangi wudhunya, kemudian ulangi sholatnya. Namun kalau setelah selesai sholat baru tahu seperti itu, sholatnya sah. Ya, karena kita anggap dia baru keluar tadi untuk wadi tadi setelah sholat. Bolehkah seorang menuntut harta kepada orang tua sebagaimana diberikan orang tua kepada saudara kandung lainnya? Kaitannya dengan harta yang pertama, kalau bisa sesuai dengan tuntunan syariat, jalani sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, kalau ini tidak bisa dijalankan karena ingin memberitahu kepada orang tua, sulit untuk berbagi dengan saudara-saudara juga sulit karena mereka tidak pahami hukum syariat, maka solusi kedua adalah banyak mengalah. Kalau pemberiannya tidak adil, maka banyak mengalah ketika itu. Maka dua solusi ini jadi solusi untuk masalah sengketa waris dan masalah-masalah pembagian harta yang lainnya. Yang pertama, kalau mau manut syariat, alhamdulillah. Kalau tidak mau manut dengan syariat, berarti di sini harus ada yang mengalah, biar masalah ini cepat selesai. Karena kalau tidak ada yang mengalah, masalah tetap ada terus, dan nanti ada dendam, nanti ada sampai pertumpahan darah juga bisa ada gara-gara harta semacam ini. Saya punya teman non muslim dan kami satu kelas. Dia tidak memiliki kendaraan untuk ke kampus, sehingga dia sering meminta tolong kepada saya untuk menjemput dan mengantarnya. Pertanyaannya, apakah boleh saya melakukan hal tersebut dan apakah saya mendapatkan pahala jika saya ikhlas membantunya? Ini bantu untuk ngantar ke kampus, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh saja. Karena urusan dunia. Kalau dia minta kita itu ngantar ke gereja, minta ngantar ke tempat ibadahnya, baru nggak boleh. Karena ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Dapat pahala nggak? Dapat pahala karena nolong orang. Ya, dapat pahala karena nolong orang di situ. Di kuliah saya ada mata kuliah tentang agama Islam tiap semester dan seringkali guru itu berganti-ganti dan tidak dikenal manhajnya. Bagaimana sikap kita sebaiknya dalami agama dengan baik? Maka setiap pertanyaan nanti yang ditanyakan dalam soal, ya, kalau memang gurunya itu cerdas dan menghargai pendapat kita, jawab sesuai dengan apa yang kita itu pahami. Kalau kita jawab seperti itu kok dapat nilai yang jelek, ya sudahlah, saya sudah maksimal mungkin menjawab sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya itu inginkan, sesuai dengan dalil-dalil. Mungkin tunjukkan saya dalil-dalil yang banyak, bukannya pandai-pandai banyak hafal dalil. Biar nanti ketika ujian seperti itu uraikan sesuai dengan dalil-dalil yang antum pahami. Nah, mudah-mudahan dengan argumen-argumen seperti itu, kalau dia itu berbeda dengan kita pemahamannya, mudah-mudahan bisa menyetujui karena kita punya alasan-alasan yang lainnya. Kalau dosen lebih ilmiah dalam hal ini dan lebih bisa nerima kalau ada yang berbeda asal alasannya itu benar. Apakah saat sholat 2 rakaat pertama itu Al-Fatihah dan ayat pendek, lalu yang selebihnya dari itu cukup Al-Fatihah saja? Iya. Namun di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah masih boleh juga baca surat pendek. Karena dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW pernah baca surat ketika rakaat ketiga dan keempat sampai 15 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Berarti sisanya berapa ya? 8 ayat itu surat-surat yang lainnya. Ingin tanya apa hukumnya atau adakah hadisnya diazankannya bayi yang baru lahir atau mayit yang sudah meninggal dan dikuburkan? Kalau mayit yang sudah meninggal dan dikuburkan tidak ada dalilnya untuk diazankan dan diiqomai ketika sudah dimasukkan dalam kubur. Adapun untuk mengazani bayi yang baru lahir, jumhur ulama mengatakan itu ada tuntunannya. Karena mereka berdalil dengan hadis dari kitab Sunan tentang azannya Rasulullah SAW kepada cucunya. Namun pendapat yang tepat hadis ini dhaif. Di antara yang mendoifkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan yang tidak menyetujui hal ini juga adalah Imam Malik. Imam Malik tidak menyetujui adanya pensyariatan azan dan iqamah ketika bayi itu lahir. Jadi jangan nuduh ini cuma pendapat Syekh Al-Albani saja. Namun ini pendapat dari Imam Malik juga. Dari pendapat ini kesimpulannya azan dan iqamah tidak ada untuk bayi yang baru lahir tadi. Lakukan sunnah-sunnah yang lainnya ketika lahir seperti mentahnik, yaitu mengunyah kurma, kemudian kurma tadi itu di dalam keadaan lumat ditaruh di langit-langit mulut bayi. Kemudian lakukan hal-hal atau ritual yang lainnya yang nanti pada hari ke-7 itu ada akikoh, potong rambut, nimbang rambut, disodokohkan sesuai dengan timbangan rambut tadi. Sunnah-sunnah yang lainnya itu banyak sekali, tidak hanya mengazani bayi saja tadi.
Saya baru hijrah dan sedang mencari teman soleh. Saya sudah dimasukkan ke grup WhatsApp yang banyak orang-orang suka ikut majelis ilmu, namun di dalam percakapan di grup kebanyakan bercanda, sehingga saya merasa risih. Apakah saya harus berada di grup tersebut? Keluar saja dari grup tadi. Cuma banyak ting tang ting tung terus ini bunyi WA masuk sana sini, tidak ada manfaat. Kalau kerjaan anak muda banyak bercanda, kalau kerjaan bapak itu cuma bicara poligami saya dalam grup. Keluar aja dari situ. Tidak ada kerjaan. Bikin masalah saya, kita ingin dapat ilmu yang baik-baik, cuma kerjaan bercanda-canda saja. Mau yang berilmu ataupun tidak berilmu sama saja obrolannya. Kalau saya seperti saya keluar out dari situ. Mohon maaf, saya tidak ada manfaat di sini dan juga tidak ada ilmu sama sekali saya dapat. Candaan terus, ya. Kalau mau candaan nanti di dunia nyata saja, nggak usah di WA, karena kita punya kepentingan-kepentingan yang lainnya. Masa grup 20 candaan semua? Apa nggak capek balas-balas kayak gitu? Keluar dari grup semacam itu, tidak ada manfaat. Mendingan kalau mau ikut yang ada channel, misalnya Telegram, itu kan channel itu kan nggak ada obrolan, kayak gitu aja nyantai. Mau baca ya monggo, tidak mau baca juga tidak apa-apa, lebih enak daripada grup WhatsApp. Orang tua saya atau bapak saya memiliki wasiat untuk mendonorkan kedua matanya ketika meninggal. Saya tunda dulu pembahasannya. Saat untuk ahwat, posisi tangan waktu sujud yang benar bagaimana ya Ustaz? Terkadang waktu berjamaah ada yang merentangkan tangannya hingga sikunya mengenai jamaah lain, hingga susah membuka tangan saat sujud. Yang seperti ini zolim, ya. Harusnya tidak membuka tangan. Untuk ahwat juga membuka tangan seperti ini, iya memang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun karena kompromi dengan dalil yang lainnya, dalam mazhab Syafi'i putuskan tangan wanita ketika sujud lebih rapat, dikarenakan urgensi untuk menutup aurat. Karena kalau terbuka maka bentuk lukuk tebunya akan kelihatan. Maka karena urgensi untuk mempertahankan aurat wanita tadi tidak terlihat, maka dibuat lebih rapat untuk wanita saat sujud. Dan insya Allah pendapat ini lebih tepat, dan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Di antara yang membedakan sujud laki-laki dan perempuan, kalau sujud laki-laki boleh terbuka selama tidak menyakiti kanan kiri. Termasuk ketika sholat sunnah sendirian, sebelum menunggu sholat, ketika menunggu sholat, atau ketika sholat berjamaah. Ya. Dan ini diperhatikan bisa dibuka tadi, dilebarkan, karena Nabi SAW disebutkan dalam riwayat beliau itu sujud sampai ketiaknya yang putih itu terlihat, sampai juga ada anak kambing juga bisa masuk di situ, diceritakan seperti tadi. Berarti benar-benar Nabi SAW membuka tangannya ketika beliau itu sujud. Saya rutin melaksanakan puasa Senin Kamis. Adapun di bulan Sya'ban terdapat anjuran untuk memperbanyak puasa Sya'ban. Bagaimana sebaiknya puasa saya di bulan Sya'ban? Apakah ada niat khusus untuk puasa di bulan Sya'ban? Bebas harinya, lakukan di mayoritas hari yang ada. Boleh dengan cara melakukan Senin Kamis, boleh memilih hari apapun, boleh juga memilih berturut-turut berapa hari, itu silahkan. Dan ini jadi persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa di bulan Sya'ban itu seperti sholat qobliyahnya kalau untuk sholat wajib. Sedangkan puasa Syawal itu seperti ba'diyahnya. Jadi ada istilah qobliyahnya, ada ba'diyah. Artinya memang persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana hujjah zikir berjamaah berdasarkan hadis Muawiyah yang sering dipakai dari beberapa golongan? Hadis-hadis tadi menunjukkan jelas sekali, bukan di sini disediakan zikir berjamaah. Tidak ada tadi disebutkan zikir berjamaah, ada yang komandoi dalam hadis yang kita baca, tidak ada sama sekali. Adapun hadis Muawiyah, saya belum mengetahui dalilnya lengkap. Coba nanti tunjukkan hadis tersebut, nanti biar diteliti lebih jauh. Pembagian ibadah menjadi ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, apa dasarnya? Sahihkah? Sahih seperti itu karena sering jadi alasan untuk membuat amalan baru. Intinya gini, ibadah mahdhah itu ibadah yang murni ibadah seperti sholat. Ibadah ghairu mahdhah itu asalnya perkara dunia yang diniatkan ibadah. Seperti saya tidur dengan niatan supaya mudah bangun malam. Saya tidur di awal malam supaya mudah untuk bangun malam. Itu jadinya ibadahnya ghairu mahdhah. Ya. Kalau kita bicara tentang masalah sholat tadi, ini ibadah yang mahdhah, maka seperti aturan kita itu dalam beribadah, tidak boleh beramal kecuali dengan dalil.
Tidak boleh beramal kecuali dengan dalil. Sedangkan pembahasan untuk bekerja dengan niatan ibadah, tidur dengan niatan ibadah, itu tidak perlu kita ngatur banyak-banyak di situ untuk cara tidurnya, cara kerjanya, karena asalnya urusan dunia. Dunia yang diniatkan untuk ibadah. Jadi berbeda. Ada yang ibadah murni manut pada dalil. Cara zikirnya gimana, cara sholatnya gimana, cara puasanya gimana, bayar zakatnya gimana, aturan-aturannya ikut pada dalil. Namun kalau ibadah ghairu mahdhur, asalnya itu perkara dunia. Diniatkan untuk ibadah, ya, akhirnya jadi pahala di situ. Maka ini tidak diatur cara kerjanya gimana, kita itu tidur itu jam berapa, bebas, ya. Cara-cara dunianya itu tidak diatur ketat. Di tempat saya bekerja rencananya akan diadakan pengajian setiap pekan sekali. Akan tapi ustadz yang mengisi belum paham tentang manhaj salaf. Baiknya bagaimana? Apakah saya harus keluar dari tempat bekerja karena untuk menjaga ilmu supaya tidak terkena syubhat? Tidak mesti keluar kerja. Cuma antum di luar kantor, jam kantor itu banyak-banyak belajar. Untuk ini ya formal aja lah, ikut-ikut saja lah dalam situ. Kalau ada yang dirasa ada syubhat di situ, ada kok pemikirannya kayak begini, tanyakan pada yang berilmu, biar nanti diluruskan. Ya, ilmu antum itu akan diluruskan di luar majelis tadi. Karena ini nggak enak kalau kita tidak hadiri juga, karena ini adalah pengajian di kantor. Namun disarankan antum hadir dengan berusaha untuk jadi kepanitiaan di situ untuk dengan tujuan supaya bisa mengundang pembicara-pembicara yang bagus, sehingga teman-teman kantor pun dapat ilmu-ilmu yang bagus saat itu. Jadi jangan tinggalkan semuanya kalau kita bisa berbuat di situ. Ustaz, ulama salaf itu zuhud pada dunia. Kita pun harus atau sebisa mungkin mengikuti akhlak ulama salaf. Tapi Ustaz, apakah karena zuhud lantas kita harus melupakan cita-cita? Misalnya kuliah, lanjut S2, S3 dan seterusnya. Zuhud itu tidak mesti pemahamannya itu kere, enggak. Zuhud itu seseorang meninggalkan sesuatu yang nanti tidak bermanfaat baginya di akhirat. Pengertian zuhud di antaranya dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim seperti itu. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kelak di akhirat. Sehingga zuhud di sini bukan pada seseorang itu tidak memiliki harta sama sekali. Orang yang punya harta bisa jadi dia orang yang zuhud karena dia zuhud dengan hartanya tadi. Dia manfaatkan hartanya dengan kebaikan-kebaikan saja. Dia zuhud dengan hartanya berarti tidak terlalu gila dengan hartanya tersebut. Kalau dia memanfaatkan harta dengan baik, dia itu kaya, dia itu hartanya miliaran. Orang yang hartanya miliaran pun bisa jadi orang zuhud. Jadi syaratnya bukan harus tidak punya harta sama sekali untuk jadi zuhud. Apakah secara fikih jika kita sudah berwudu lalu menginjak kotoran cicak, maka wudu kita tidak batal? Kotoran cicak najis atau tidak? Pernah kita singgung nggak ini? Saya masih berpendapat kotoran cicak itu masuk kotoran yang sulit dihindari, sehingga masih dimaafkan untuk kotoran cicak tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya ketika orang tua masih menyuruh saya untuk berjabat tangan dengan non-mahram seperti paman, bukan saudara dari ibu ayah, teman orang tua, sepupu atau ayah mertua dari kakak saya. Berwudu saja setiap waktu. Terus kalau disuruh salaman gimana? Maaf, saya ini lagi jaga wudu, gitu aja. Selesai kan? Jaga wudhu setiap waktu. Dan ini jadi pelajaran penting juga bahwasanya dengan menjaga wudhu manfaatnya besar sekali. Hal-hal yang bermasalah bisa dihindari loh. Ya. Oh maaf saya tadi habis sholat duha, habis wudhu gitu. Maaf saya mau jaga wudhu nanti mau baca Quran lagi. Gitu aja. Mudah-mudahan bisa minimalkan itu dan itu jadi penjagaan antum juga kalau jaga wudhu terus. Dan orang yang jaga wudhu itu hidupnya gak akan pernah gelisah terus. Karena setiap gerak, wah saya masih ada wudhunya, saya membaca Al-Quran. Kalau dia wudhunya itu batal, ada sesuatu yang aneh dia rasakan sendiri. Kalau orang yang biasa jaga wudhu seperti itu keutamaannya. Apakah majelis zikir itu hanya di masjid dan tidak duduk-duduk sendiri, semisal duduk di kamar berzikir? Tadi dijelaskan, majelis zikir secara umum itu bisa orang berzikir saja, namun sendiri-sendiri seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin. Ada juga bentuknya majelis ilmu, hadiri majelis tadarus Quran, yang belajar Al-Quran, yang kaji hadis, yang dalami agama, itu majelis zikir. Di rumah bisa, di masjid bisa. Namun tempat utama untuk majelis zikir tadi atau majelis ilmu tadi adalah di masjid. Karena nanti ketika itu turun malaikat, turun sakinah,
Malaikat-malaikat juga akan turut ngaji di situ barengan dengan orang-orang tadi dan memintakan ampun juga untuk orang-orang yang ngaji di situ. Setelah bersalaman, tangan diletakkan atau diarahkan ke dada. Apakah ada tuntunannya? Setelah bersalaman, tangan diletakkan ke dada gini. Apakah ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya seperti itu. Ya, tidak perlu buat cara-cara baru untuk salaman. Bolehkah menerima pembayaran utang yang telah diikhlaskan? Namun orang yang berutang tidak mengetahui bahwa utang yang telah diikhlaskan tadi. Baiknya kalau kita mau mengikhlaskan utang orang lain, itu bilang dulu padanya, Mas, maaf, ini utangnya saya sudah ikhlaskan, gak usah bayar lagi. Gitu. Biar antara kita yang punya piutang dengan orang yang berutang tadi selesai, nganggap selesai, dia tahu itu sudah selesai juga. Namun kalau jadinya seperti ini, orang yang punya utang tetap masih nganggap punya utang. Kita pun kalau kita tidak beritahu, mumpung dia kembalikan lah, sudahlah saya ambil lagi lah uang tadi. Padahal tadi awalnya sudah ikhlaskan. Jadi tidak jadi bentuk berbuat baik lagi. Jadi baiknya itu diberitahu biar jadi jelas, clear. Ini utang dia dengan saya sudah selesai. Sudah kalau begitu. Ustaz, dulu saya pernah berbohong. Apakah sekarang saya harus mencari orangnya untuk mengklarifikasi bohong saya dulu? Apa cukup bertaubat kepada Allah? Kalau orangnya masih ada, minta maaf. Minta maaf. Kalau memang sulit untuk dapatkan dia, ya sudah. Kalau gitu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, dan banyak-banyak untuk lakukan kebaikan yang lainnya. Ustaz, apakah batas sholat sunnah fajar bagi wanita adalah saat iqamah subuh? Tidak. Ibu-ibu, para akhwat yang melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah tidak mesti memperhatikan iqamah di masjid. Selama itu masih waktu subuh, berarti masih boleh melakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jika di rumah saya terdapat 4 masjid yang berdekatan, apakah boleh yang saya jadikan patokan masjid yang terakhir? Ingat di sini tidak perlu perhatikan iqomahnya, bebas untuk waktunya tadi untuk melakukan sholat sunnah fajar maupun sholat subuhnya. Namun awal waktu lebih baik. Ustaz, apakah boleh uang bagi hasil dari deposito bank syariah diberikan kepada saudara untuk membayar cicilan rumahnya? Karena dia punya utang kredit ke bank konvensional, artinya bagi hasil digunakan untuk membayar bunga bank. Yang jelas saya masih belum setuju dengan bagi hasil tadi. Jadi kalau bisa, yang pertama tidak dimanfaatkan pribadi, yang kedua tidak diberikan kepada kerabat dekat, memberikan pada orang jauh lebih aman. Menemani orang sholat fardu yang munfarid, padahal kita telah sholat. Jika mendapati seorang yang sholat fardu, misal sholat asar, dan dia telah sampai rakaat terakhir, jika anak ingin menemaninya, niat sholat apa ya Ustadz? Asalnya nemaninya dari awal. Kalau dia sudah mau selesai ya sudah, gak usah datang kemudian mau nemani dia. Baiknya dari awal biar dia tahu bahwasanya dia berjamaah dan ada yang sodakoh untuk dia supaya dia dapat sholat berjamaah. Apakah suara wanita itu haram? Haram yang dimaksudkan seperti apa? Artinya kalau menimbulkan godaan, nah itu baru jadi bermasalah. Namun kalau tidak menimbulkan godaan, tidak ada masalah untuk itu. Apakah boleh sholat tahajud secara berjamaah? Boleh, namun tidak dilakukan sering-sering dan tidak dianggap dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana jika ibadah dilakukan dan maksiat dilakukan? Setiap sudah bertekad meninggalkan maksiat namun susah sehingga maksiat masih dilakukan. Bagaimana tipsnya agar tidak maksiat lagi? Yang pertama, perbaiki ibadah. Karena kalau ibadah yang diperbaiki, ibadahnya khusyuk, ibadah dilakukan dengan baik, yang namanya sholat kalau dilakukan dengan baik dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang diceritakan tentang hadis ini, malam harinya dia itu bermaksiat. Malam harinya dia itu sholat malam, pagi harinya dia itu bermaksiat. Dilaporkan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang malamnya itu rajin sholat malam, pagi harinya dia itu gemar mencuri. Bagaimana dengan hal ini wahai Rasulullah? Rasulullah SAW katakan, biar saja dia itu sholat, nanti perbuatan dia akan semakin berkurang dengan dia menjalankan sholat dengan benar. Lalu disebutkan ayat ini tadi, sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah hukum membuka siku saat sujud? Kenapa saya sering menemukan orang yang suka buka siku sampai yang di sampingnya susah? Kalau sholat berjamaah tadi seperti diterangkan, baiknya tidak dilakukan, kanan kiri nanti terzolimi.
Namun kalau sholat sendiri silahkan selama kanan kirinya tidak terganggu. Bolehkah memakai jilbab saat tidur? Boleh-boleh saja. Melepas jilbabnya juga boleh kalau tidak ada laki-laki lain itu yang lihat. Kalau cuma di rumah saja sah-sah saja buka jilbab. Taat sebagaimana hukum Islam dalam menyembelih hewan dari sudut pandang usia hewan. Misal kambing atau ayam yang terlalu muda, apa boleh disembelih? Boleh. Kemarin saya sudah jawab. Kambing muda boleh disembelih. Namun kalau untuk kambing kurban syaratnya berapa tahun? 1 tahun. Ya. Kalau jazaa, domba jazaa itu 6 bulan. Berarti kalau kambing tadi untuk 8 bulan misalnya kita sembelih untuk makan biasa bukan kurban. Untuk makan biasa bukan kurban, sah-sah saja, boleh. Ayam juga demikian. Di Jogja sekarang makin marak pergaulan bebas. Bahkan kosan bebas diiklankan dengan terbuka di media sosial. Apa pemuka agama sekiranya bisa bergandengan tangan dengan aparat dan pemerintah untuk membuat regulasi dan pengawasan. Kalau bilang kos bebas dari dulu itu ya kayak begini. Namun kalau di daerah Pogong, wallah alam saya belum dapati seperti itu bebasnya. Ini biasanya di daerah-daerah timur sana. Kalau daerah-daerah timur sana itu daerah-daerah bukan UGM lah, yang sebelah timur sana lagi. Ya. Itu lebih bebas lagi. Bahkan kamu mau punya perempuan simpanan pun bebas dibawa masuk di situ. Ya. Kalau melihat seperti ini dari dulu, ini bukan masalah sekarang saya, dari dulu seperti itu karena dari dulu kan Jogja ya memang lingkungannya mahasiswa. Maka solusinya di sini bukan berarti ulama tidak ingatkan, wong ini saya kita ngomong seperti ini. Ya, namun untuk membuat regulasi seperti ini ya harus kerjasama dengan pemerintah. Gimana nanti pemerintah mau menerima aturan-aturan ini, membuat regulasi semacam itu. Dan belum tentu juga rakyatnya mau. Karena yang punya kos-kosan ada yang nimbang-nimbang, wah nanti kos-kosan saya nggak laku seperti ini. Sudahlah biarkan aja gini, campur bor aja nggak apa-apa. Mau kumpul kebo ke, mau kumpul apa ke, terserah saja. Karena dia lihat dari sisi apa? Keuntungan. Wah masyarakatnya belum sadar. Kalau masyarakatnya semua sudah sadar, ya maka seperti itu regulasi seperti itu akan nerima aja. Dia tidak khawatir itu untung ruginya ini sekian, nggak khawatir. Karena dia harapkan cuma ridho Allah saja untuk kos-kosan tadi. Apa hukumnya takbiran dengan musik, mercon, keliling-keliling dan campur ikhwan akhwat? Jadi nggak berkah semuanya untuk takbirnya tadi. Takbiran itu cukup dilakukan sendiri sudah cukup tanpa diiringi dengan alat-alat musik dan tanpa ganggu orang. Ya, dan tanpa ganggu orang seperti itu sudah cukup. Apabila menjadi makmum masbuk yang telat 1 atau 2 rakaat, apakah saya harus duduk tawarruk atau iftirash? Kaidah yang kemarin, kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap duduk tahiyat akhir, duduknya tawarruk, kakinya keluar. Setiap duduk bukan tahiyat akhir, duduknya iftirash, termasuk yang masbuk, belum rakaat terakhir, maka duduknya tetap apa? Iftirash. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, apakah harus benar-benar membaca mushaf ataukah boleh dengan hafalan? Dengan hafalan pun boleh kalau hafal. Baca hafalannya pun boleh. Dengan hafalan pun boleh, tidak mesti melihat mushaf langsung. Bolehkah kita membaca ketika rukuk subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua kita baca subhanakallahumma bihamdika? Boleh. Seperti itu masih dibolehkan. Saya sebelum tidur sudah membaca ayat kursi, namun kenapa sangat susah untuk bangun malam? Apalagi kalau sedang haid. Coba perbaiki amalan-amalan yang lainnya. Yang pertama perbaiki niat, yang kedua adab-adabnya ditambah lagi, yang ketiga cuma masalah kebiasaan saja untuk bangun, dan yang keempat biasakan tidur lebih awal kalau memang belum punya kebiasaan untuk bangun malam. Bagaimana posisi tidur saat hamil? Bebas. Mana yang menyenangkan ibu kalau hamil itu tidurnya gimana? Karena oleh dokter disarankan untuk tidur miring ke kiri, sedangkan kalau Rasulullah SAW menghadap ke kanan. Tidur miring ke kiri tidak masalah. Tidur miring ke kiri tidak berdosa. Yang ke kanan cuma anjuran saja. Ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga kalau tidur ke kiri itu tidak ada masalah. Namun tidur ke kanan itu cuma anjuran. Baiknya iya. Namun kalau ada memang saran seperti ini karena melihat manfaatnya untuk ibu hamilnya, maka dibolehkan seperti itu.
Bolehkah menghafalkan surat-surat pendek juz 30 tetapi belum fase dalam makhraj dan tajwid? Baiknya perbaiki makhraj dan tajwid dulu, baru hafalkan juz 30 tadi. Apa hukumnya wanita menjadi pemimpin? Apa yang harus diperhatikan? Ataukah ada ketentuan tertentu wanita menjadi pemimpin? Wanita jadi pemimpin di rumahnya, bukan pemimpin di luar rumah. Yang di luar rumah jadi pemimpin adalah laki-laki. Maksudnya memimpin di rumah adalah dia ngurus suami, ngurus anak-anaknya seperti itu. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman saya masih melakukan onani. Bagaimana cara saya menasihatinya? Coba nanti baca di website saya ada tulisan ini tentang masalah pornografi sebenarnya. Nanti ada kaitannya dengan ini. Ya, nanti baca bahaya nonton film porno tadi ditambah dengan kiat-kiat untuk meninggalkan pornografi. Ya, saya dibuat 2 tulisan bahkan itu berseri panjang. Ya, nanti bisa dilihat ulasan dari awal sampai akhir di rumahisa.com nanti. Bisa biar dapat solusi orang-orang yang suka onani ini. Bagaimana cara yang tepat untuk mencabut bulu ketiak? Apakah cukup dicabut dengan tangan atau boleh menggunakan alat cukur untuk kumis atau bagaimana? Boleh dua-duanya. Namun dalam hadis dikatakan mencabut. Kalau mungkin untuk dicabut silakan untuk dicabut. Namun kalau sulit atau berat maka tujuannya sama dengan cara mencukur dengan alat cukur pun itu dibolehkan. Salah satu dampak bagi pelaku riba adalah doanya tidak Allah terima. Doanya sulit terkabul maksudnya. Apakah berarti ibadah haji yang dibiayai dari hasil riba tidak diterima? Artinya tidak berkah saja. Ibadah hajinya tetap sah, dari sisi sah tetap sah, namun dari sisi keberkahannya kurang. Bagaimana cara tobat dari riba sedangkan doa pelaku riba tidak diterima? Maka lunasi utangnya segera yang dengan utang riba tadi dan bertekad tidak mau berutang riba lagi. Apabila seorang sakit kemudian ada doa untuk meruqyah, tapi bacaan doa seperti ini. Summa ila ruhi wal jasadi, disebutkan nama yang sakit Al-Fatihah 3 kali lalu ditiup ke air 3 kali dan dioleskan di ubun-ubun pusar kaki. Apakah amalan itu sesuai hadis? Wallahu alam, saya belum mengetahui hadis tentang hal ini. Saya takmir masjid, diminta sebagai koordinator kajian buka puasa. Setelah berjalan 2 kali kajian tidak berjalan dengan baik, seperti tidak mendapat ustadz sebagai pemberi, kurangnya donasi dan lain-lain. Mohon sarannya ustadz. Saran saya buka puasanya di masjid tidak perlu dilakukan full kalau memang dananya tidak cukup. Dan yang kedua cukup lakukan pada momen-momen besar saja, misalnya dia taruh hari Sabtunya, setiap hari Sabtu atau hari Ahad pas orang-orang itu di kampungnya itu pulang, kemudian kumpul jamaah, buat jadwal dengan mereka dan konsekuen memilih cari pembicara dari jauh-jauh hari untuk itu. Apa hukumnya memakai semir rambut warna hitam? Boleh atau tidak? Warna hitamnya tidak boleh. Namun warna rambut saya yang kecoklatan, apakah boleh memakainya? Ada larangan memakai warna hitam walaupun rambutnya itu coklat. Walau alam itu dihindari tetap, karena masalah hadisnya melarang seperti itu. Zikir setelah sholat, apakah meskipun dalam waktu sempit jangan sampai kita tinggalkan Ustadz? Iya, sebisa mungkin tetap diamalkan walaupun dengan bacaan yang kita pilih lebih ringkas. Misalnya subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Seperti ada dalil tentang hal ini. Apakah kita ketika berpuasa harus menjaga pandangan dari aurat istri juga? Aurat istri itu sah-sah saja. Yang dijaga itu matanya, jangan jelalatan lihat perempuan lain. Lihat istri halal. Bagaimana cara sujud saat mendengar atau membaca ayat sajadah saat membaca Al-Quran? Membaca ayat sajadah bisa dilakukan di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat berarti ketika temukan ayat sajadah misalnya di surat Al-Insyiqaq, wa idza quriya alaihimul Qur'anu la yasjudun, langsung turun sujud, Allahu Akbar. Setelah sujud sekali, baca seperti sujud biasa doanya, bangkit lagi ya ke rakaat tadi, lalu dia lanjutkan ayat ballazina kafaru yukadzibun dan seterusnya. Seperti itu. Kalau dilakukan di luar sholat, maka saat kita pegang mushaf Al-Quran, lagi baca ayat sajadah tadi, maka langsung turun sujud. Al-Quran yang diletakkan di tempat yang lebih tinggi, ya, kemudian langsung turun sujud, Allahu Akbar. Kemudian baca seperti sujud biasa, bangkit lagi, Allahu Akbar. Kemudian lanjut baca Al-Quran lagi. Mohon bagi tips untuk berbakti kepada orang tua tapi kita jauh dari mereka. Yang pertama, telepon. Sering berikan kabar kepada orang tua, walaupun
IP-nya jelek misalnya, ya, tetap beritahu orang tua. Ya, telepon, gimana kabarnya, ditanya IP-mu gimana, gimana nak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, kan jawabannya diplomatis sekali kan? Gimana IP-mu? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Gimana skripsimu? Alhamdulillah baik-baik saja. Masih dalam proses, padahal prosesnya sudah 2 tahun lebih. belum selesai juga. Sampaikan gitu aja pada orang tua. Orang tua senang sekali seperti itu. Walaupun kita jawabannya tadi IP-nya ya kayak gini, ya ininya kayak gini, orang tua senang seperti itu. Kemudian kalau ada hadiah-hadiah bisa diberikan pada orang tua, berikan pada orang tua hadiah-hadiah tertentu juga, walaupun dengan cara kita kirim lewat pos misalnya. Di Masjid MPD ini bahwa masjid melebar ke selatan, ya. Apabila ingin membuat shaf baru di lantai 2, di manakah permulaan shaf? Mendekat imam atau dari tengah? Yang depannya yang mana ini? Berarti konsekuensi. Ada juga di shaf di sebelah sana ya. Sebenarnya tidak ada masalah karena di lantai 2 yang penting dia tidak berada di posisi depan imam. Ya, karena posisi yang tidak boleh kalau di depan imam. Situ semuanya masih di belakang imam. Posisi manapun boleh, namun kalau tahu ada yang dikatakan depan, maka isi yang depan terlebih dahulu. Pak Ustadz, bolehkah tetap berteman dengan teman yang belum soleh? Jika tetap diperbolehkan, bagaimanakah siasat agar tidak ikut terbawa lingkungan yang kurang baik? Tidak dipungkiri bahwasanya di kampus sangat multikultural. Orang itu ada 2 keadaan. Yang pertama bisa mempengaruhi, yang kedua tidak bisa mempengaruhi, artinya dipengaruhi. Kalau bisa mempengaruhi, alhamdulillah, beri pengaruh pada orang lain. Dengan tingkah laku kita, dengan ibadah kita, dengan jam sholat kita tepat waktu misalnya, ngajak orang lain sholat, seperti itu. Namun kalau kita itu malah seringnya dipengaruhi, karena mungkin teman ini lebih pintar ngomong, hujahnya itu lebih kuat, kalau nyampaikan sesuatu orang lebih dengar. Memang kalau kita nggak bisa berteman dengan orang semacam itu, ditinggalkan dulu sementara waktu. Bagaimana hukumnya membaca kalimat La ilaha illallah setelah sholat, tapi ada hitungannya misal 100 kali dibaca setelah sholat? Wallahu alam, tidak ada tuntunannya kecuali pada zikir pagi petang saja ada. Bagaimana hukumnya seorang istri yang sedang berpuasa sunnah, tapi maaf dicium suami, puasanya tidak batal, batalnya ketika keluar mani? Alhamdulillah saya sudah mengenal manhaj salaf dan meninggalkan apa-apa yang haram termasuk musik. Tapi teman-teman saya terutama yang satu rumah atau kontrakan masih suka musik keras, nyetel musik keras-keras. Dan saya belum berani menegur. Apakah saya berdosa karena tidak menerapkan atau belum mampu menerapkan amar ma'ruf nahi munkar? Saran saya dan saya doakan mudah-mudahan bisa pindah kos segera mungkin. Itu baru selesai. Pindah di lingkungan MPD di sini aman-aman saja. Bolehkah saya menghindari isbal dengan melipat celana ke atas, tidak dipotong? Ahsannya itu dipotong. Adapun kalau dilipat nanti punya larangan ketika di dalam sholat melipat celana atau melipat baju. Ada larangan dalam sholat seperti itu. Namun lebih ringan seperti itu untuk menghindari saja tidak isbal. Namun baiknya, amannya dan lebih selamatnya ketika itu dipotong lebih bagus. Apakah aturan seperti yang tidak melaksanakan piket dikenakan denda dan semakin lama dendanya semakin bertambah ini termasuk riba? Saya pernah jelaskan ini, riba itu cuma berlaku dalam utang piutang saja. Kalau bentuknya punishment tidak termasuk riba. Si A tidak piket kemudian didenda 5.000. Ya seperti ini tidak ada ribanya di situ. Wallahu a'lam. Walaupun ada beda pendapat dalam hal ini. Terakhir, kalau ada teman yang baru mulai ikut kajian terus menanyakan terkait ustadz-ustadz di YouTube yang kata senior saya ada subhatnya, bagaimana sikap kita? Apakah harus dijelaskan juga? Kalau kita bisa dijelaskan dengan ilmu, berani menerangkan bahwasanya ini punya masalah di dalam sisi ini, kesalahan-kesalahannya, untuk menunjukkan saja bisa memilih guru yang lebih bagus atau guru yang baik, maka bagusnya disarankan bisa terangkan seperti itu. Namun kalau tidak bisa karena kita juga kurang ilmu, ya sudah, sampai kita punya ilmu yang mapan dulu, daripada kita nanti dibantah lagi, kok kamu itu larang-larang orang ini mau belajar. Nah baiknya kita diamkan dulu, nanti suatu waktu kita sudah punya ilmu tentang itu baru bisa jelaskan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Diumumkan ada 2 kajian untuk pekan depan. Yang pertama tanggal 1 tanggal merah,
Nanti di Masjid Pogung Delangan ini insya Allah akan diadakan kajian pagi jam 8:30 sampai jam 11 dengan tema Mahasantri. Ada beda buku saya, namun judul yang diangkat sukses kuliah dan sukses akhirat. Ya, bisa dilihat nanti tips-tips untuk belajar agama, sampai membagi waktu, sampai bisa istiqomah dalam belajar, juga pengalaman tentang orang-orang yang kuliah dahulu kemudian bisa nyambi juga belajar agama, nanti akan dibedah di situ. Kemudian tanggal 3-nya, tanggal 1 hari Selasa, tanggal 3-nya hari Kamis sore Ba'da asar jam 3:30 sampai jam 5:15 di Masjid Pogung Raya. Nanti ada kajian dengan tema untuk kiat berdakwah di masyarakat. Judulnya Hingga Mendapati Bunga Desa. Apa itu judulnya? Tunggu aja kelanjutannya insya Allah. Ya, demikian kita cukupkan untuk kajian kali ini. Nanti bertemu lagi pada hari Selasa dan Kamis, dan di kajian di MPD setelah kajian di MPR tetap ada seperti biasa. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.